Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, sebenarnya setelah Haryo Wisoko tertangkap, Paksi ingin segera mencari adiknya, tetapi oleh Pangeran Benowo, Paksi lebih dahulu diajak untuk menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di seputar tertangkapnya Haryo Wisoko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pada dasarnya, Kanjeng Sultan sendiri juga ingin mendengar laporan langsung dari Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi yang telah berhasil menangkap Haryo Wisoko dan yang kemudian harus dilepaskannya kembali. Namun dengan demikian mereka justru dapat menemukan salah satu sarang dari para pengikut Haryo Wisoko. Bahkan beberapa orang terpenting di antara mereka telah menyerah dan yang lain terbunuh di pertempuran. Berganti-ganti Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menceritakan apa yang sudah terjadi sejak mereka bertemu dengan adik laki-laki Paksi di rumahnya, sehingga pertempuran yang terjadi di Padukuhan Pandéan serta kedatangan Ki Gedhe Pemanahan serta tertangkapnya kembali Haryo Wisoko. Terakhir Paksi telah melaporkan bahwa ia benar-benar telah kehilangan adiknya. Kanjeng Sultan Hadiwijaya mengangguk-angguk, katanya, "Aku telah berbicara dengan Haryo Wisoko yang dibawa menghadap oleh Kakang Pemanahan. Kakang Pemanahan juga sudah menyinggung tentang adik Paksi yang sudah terlanjur dibawa pergi. Jika hamba tidak segera dapat menemukannya, maka nasib adik hamba itu tidak akan menjadi lebih baik dari nasib Raden Suminar." "Nampaknya Haryo Wisoko menyesali kematian Suminar," berkata Kanjeng Sultan kemudian. "Agaknya ada sesuatu yang tumbuh di hati Haryo Wisoko. Ia berusaha memberikan petunjuk sejauh yang diketahui tentang sebuah padepokan yang mungkin akan menjadi tempat berguru adikmu, Paksi. Mungkin Haryo Wisoko juga sudah mengatakan kepadamu serba sedikit tentang Ki Gedhe Lenglengan. Hamba sinuwun, aku mengenal Ki Gedhe Lenglengan meskipun Kakang Pemanahan nampaknya belum. Ki Gedhe Lenglengan di masa kecilnya adalah seorang anak muda yang binal. Anak muda yang tidak mau terikat oleh paugeran yang berlaku dalam tatanan kehidupan. Aku pernah mengembara bersamanya, tetapi kami berselisih dan berkelahi. Aku hampir saja membunuhnya. Nampaknya Lenglengan itulah yang kini mendirikan sebuah padepokan di kaki Gunung Merapi itu." Paksi mengangguk-angguk kecil, katanya, "Hamba ingin mencari adik hamba, tapi kau harus sangat berhati-hati berhubungan dengan Lenglengan. Menilik kelebihannya di masa muda, Lenglengan sekarang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi, tapi hamba tidak dapat membiarkan adik hamba berada di tangannya. Hamba tidak dapat membiarkan adik hamba mengalami nasib seperti Raden Suminar. Aku mengerti akan kecemasanmu itu, Paksi, tapi sebaiknya kau berbicara lebih dahulu dengan guru-gurumu. Hamba sinuwun, kau harus mendengarkan nasihat dan petunjuk-petunjuknya. Tugas yang akan kau sandang mungkin akan memerlukan waktu yang agak panjang. Hamba sinuwun, meskipun demikian, aku ingin berpesan kepadamu, Paksi. Jika kau sudah mendapatkan kepastian bahwa kau akan mencari adikmu, aku minta kau datang kepadaku. Hamba sinuwun, kau juga harus minta diri kepada Ki Gedhe Pemanahan. Hamba sinuwun." Demikianlah maka Ki Gedhe Pemanahan pun minta diri. Ternyata ada permohonan Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi malam itu diperkenankan bermalam di istana.
Karena itu maka Ki Gedhe Manahan dan Ki Tumenggung Widatomo pun segera minta diri. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Haryowisaka, keadaan akan dapat menjadi semakin tenang. Apalagi beberapa orang pemimpinnya telah tidak berdaya pula. Bahkan sebagian dari mereka telah terbunuh, berkata Kanjeng Sultan. Tapi kita masih akan membersihkan Pajang dari sisa-sisa pengikutnya Sinuwun, sahut Ki Tumenggung Widatomo. Tentu Ki Tumenggung, semisal Sapulidi, mereka telah kehilangan ikatannya, tetapi bukan berarti bahwa semuanya sudah selesai. Jika pada suatu saat tampil seorang kuat yang sanggup mengikat mereka, maka mereka akan timbul lagi, bahkan mungkin yang timbul itu akan menjadi lebih keras dan buas, berkata Kanjeng Sultan selanjutnya. Hamba Sinuwun, Ki Tumenggung Widatomo mengangguk dalam-dalam. Demikianlah maka Ki Tumenggung Widatomo dan Ki Gedhe Manahan segera meninggalkan istana. Mereka sepakat untuk tidak mengendurkan usaha untuk menumpas sisa-sisa para pengikut Haryowisaka. Justru pada suatu saat yang sangat menentukan, saat mereka kehilangan harapan dan kehilangan tempat bergantung, karena Haryowisaka sudah tertangkap. Malam itu, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi bermalam di istana. Pangeran Benawa telah membawa mereka ke kesatrian, namun Pangeran Benawa tidak tidur di dalam biliknya. Biliknya sebagai seorang putra terpenting dari Kanjeng Sultan Hatiwijaya. Tetapi Pangeran Benawa tidur bersama Raden Sutawijaya dan Paksi di serambi samping tangsal kesatrian Pajang. Esok pagi-pagi mereka bertiga sudah bersiap untuk meninggalkan istana, kembali ke padepokan mereka di hutan Jabung. Pergilah, berkata Kanjeng Sultan kepada mereka bertiga. Ketika mereka minta diri, lalu kepada Paksi, Kanjeng Sultan itu pun berkata, aku ingin mengingatkan, jika kau pergi mencari adikmu, jangan lupa datanglah kepadaku dan kepada Ki Gedhe Manahan. Hamba Sinuwun. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan istana. Mereka masih saja mengenakan pakaian orang kebanyakan dan berjalan kaki keluar pintu gerbang kota. Para prajurit yang bertugas tidak memperhatikan mereka bertiga. Mereka pun tidak menghentikan mereka bertiga, apalagi setelah Haryowisaka tertangkap. Namun seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin para prajurit yang bertugas itu sempat mengenali mereka, terutama Pangeran Benawa. Karena itu maka lurah prajurit pun mengangguk hormat sambil berkata, ampun Pangeran, kemana Pangeran ini hendak pergi pagi ini? Kau kenal aku? Bertanya Pangeran Benawa. Hamba Pangeran, jawab lurah prajurit itu. Sudahlah, kau simpan saja sendiri. Hamba Pangeran. Tapi ketika Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi itu melanjutkan perjalanan, prajurit-prajuritnya pun bertanya, siapakah mereka Ki Lurah? Orang-orang dungu, seorang di antara mereka adalah Pangeran Benawa. Jika demikian, yang seorang lagi itu tentu Raden Sutawijaya dan yang satu lagi Paksi, anak Ki Tumenggung Sarpawiwada yang sudah tertangkap itu. Ya. Para prajurit itu hanya dapat memandang mereka dari kejauhan. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi sudah menjadi semakin jauh. Kenapa mereka berpakaian seperti orang kebanyakan? Bertanya seorang prajurit. Lurahnya menggeleng sambil berkata, entahlah. Namun justru karena itu, pemimpin prajurit yang bertugas kemarin malam telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Mereka tentu sedang menyamar, berkata prajurit yang lain. Sebelum Haryowisaka tertangkap, mereka tentu sedang menyamar, tapi setelah Haryowisaka tertangkap, mereka masih saja mengenakan pakaian seperti itu. Mereka menyatakan dirinya sebagai cantrik padepokan di hutan Jabung. Ya, kau benar, berkata lurah prajurit itu. Pakaian seperti itulah mungkin yang dianggap paling pantas bagi seorang cantrik padepokan hutan Jabung. Ki Lurah tersenyum, kawan-kawannya pun mengangguk-angguk.
Sementara itu Pangeran Benawa, Raden Stowijoyo dan Paksi melangkah terus menuju ke hutan Jabung. Namun ketika mereka sampai di hutan Jabung, yang ada hanyalah Ki Panengah. Ki Waskita sendiri masih berada di kota. Sayang sekali, ketika kami meninggalkan kota, kami tidak berusaha menemui Ki Waskita lebih dahulu, desis Pangeran Benawa. Tidak apa-apa, sahut Ki Panengah. Ki Waskita tentu akan segera kembali. Dalam pada itu, Paksi masih belum menyatakan keinginannya untuk pergi mencari adiknya. Ia menunggu Ki Waskita datang di padepokan, baru kemudian ia akan mengatakan kepada kedua orang gurunya itu bahwa ia akan mencari adiknya. Di sore hari, Ki Waskita ternyata sudah datang pula. Pada hari itu Ki Waskita bertemu dengan Ki Gede Pemanahan untuk mendapatkan penjelasan tentang tertangkapnya Haryowisoko. Ki Gede mengatakan bahwa hari ini kalian bertiga merencanakan untuk kembali ke hutan Jabung. Karena itu maka aku pun segera menyusul kalian. Pangeran Benawa, Raden Stowijoyo dan Paksi mengangguk-angguk mengiyakan. Sementara itu Ki Waskita pun berkata, selain itu Ki Gede mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Paksi kepadaku dan kepada Ki Panengah. Ya guru, sahut Paksi. Apakah kau sudah mengatakannya kepada Ki Panengah? Belum guru, aku memang menunggu guru agar aku dapat menyampaikannya sekaligus kepada kedua orang guruku. Sekarang kami sudah lengkap, berkata Ki Panengah. Apa yang ingin kau sampaikan kepada kami, Paksi? Paksi menarik napas dalam-dalam katanya. Guru, aku tidak berhasil menemukan adikku ketika aku ikut memburu Haryowisoko di Pedukuhan Pandhean. Ternyata adikku sudah dibawa pergi. Karena itu aku mohon izin untuk mencari adikku itu. Ki Panengah menarik napas panjang katanya. Kemana kau akan mencari Paksi? Bukankah tidak seorang pun tahu kemana adikmu dibawa pergi? Ada beberapa petunjuk yang diberikan oleh Haryowisoko, guru. Haryowisoko? Ya, agaknya ada sentuhan-sentuhan halus dalam dadanya ketika ia melihat tubuh Raden Suminar yang terbunuh di pertempuran. Raden Suminar, desis Ki Panengah. Ya, tubuhnya yang terbaring dipenuhi oleh luka-luka sehingga seluruh pakaiannya menjadi merah. Apa petunjuk Haryowisoko? Bertanya Ki Waskita. Haryowisoko menyebut sebuah perguruan yang mungkin akan menjadi tempat persinggahan adikku dan bahkan mungkin ia akan berguru. Perguruan apa, Paksi? Bertanya Ki Waskita pula. Haryowisoko tidak dapat menyebut nama perguruan itu. Ia hanya mengatakan bahwa letak perguruan itu di arah Gunung Merapi, sedangkan pemimpinnya bernama Ki Gede Lenglengan. Tapi Haryowisoko tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas. Sedangkan Raden Suminar adalah salah seorang murid dari perguruan itu. Ki Gede Lenglengan, Ki Waskita mengulang. Aku belum pernah mendengar nama itu. Sambil berpaling kepada Ki Panengah, Ki Waskita pun bertanya, apakah Ki Panengah pernah mendengarnya? Ki Panengah menggeleng. Belum, Ki Waskita. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo justru sudah mengenalnya. Paksi menyela. Keduanya justru bertengkar dan bahkan Kanjeng Sultan selagi masih mudanya hampir saja membunuhnya. Tapi Kanjeng Sultan berhasil mengekang diri. Namun setelah itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Kanjeng Sultan menduga bahwa Ki Gede Lenglengan itu adalah kawannya mengembara yang bernama Lenglengan pula. Ki Panengah dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Dengan nada datar, Ki Waskita bertanya, memang mungkin sekali, nama itu jarang sekali dipakai orang, sehingga kemungkinannya di Pajang, Demak dan sekitarnya hanya ada satu orang yang bernama Lenglengan. Sejak dahulu sampai sekarang, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang lain yang bernama sama, tapi kemungkinannya kecil sekali. Ya guru, sahut Paksi. Jika demikian apakah rencanamu? Bertanya Ki Waskita. Aku akan mohon diri guru, aku ingin mencari adikku itu. Kau sadari jalan yang akan kau tempuh? Aku sadari guru.
Seandainya kau dapat menemukan padepokan itu, apakah kau akan dapat mengambil adikmu keluar? Kau harus memperhitungkan kemungkinan bahwa orang-orang di padepokan itu akan memusuhimu. Apalagi jika mereka mendengar bahwa salah seorang muridnya terbunuh di pertempuran melawan orang-orang Pajang di Pandean, sedangkan kau sendiri berdiri di pihak Pajang, meskipun Kitumenggung Sarpo Biwodo berdiri di pihak Arya Wisoko bersama-sama dengan Raden Suminar. Apalagi jika sikap adikmu tetap memusuhimu. Aku mengerti guru, tapi aku tidak dapat berdiam diri jika adikku akan mengalami nasib seperti Raden Suminar. Meskipun Arya Wisoko sudah tertangkap, tapi akan dapat timbul orang lain untuk menggantikannya. Mungkin orang lain itu mengemban keyakinan sebagai pengikut Arya Wisoko, tapi mungkin orang lain itu sekedar memanfaatkan keadaan. Orang lain itu berhasil memasang kendali dan mengarahkan gejolak yang sudah tersimpan sebelumnya untuk kepentingannya sendiri. Meskipun orang itu juga menyebut-nyebut nama Arya Wisoko. Syukurlah jika hal itu kau sadari, berkata Ki Waskita. Dengan demikian kau pun menyadari bahwa beban tugasmu akan menjadi sangat berat. Ya guru, lalu apa rencanamu? Aku akan mohon diri sendiri. Ya guru, aku ikut bersamamu Paksi, berkata Pangeran Benowo. Kita pernah menjelajahi kaki Gunung Merapi. Meskipun di sisi selatan, sekarang kita akan memanjat kaki Gunung Merapi di sisi timur dan mungkin utara. Pangeran, berkata Paksi. Pangeran tentu mempunyai tugas-tugas tertentu di istana sebagai putra Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang kelak akan menggantikan kedudukan ayahanda Pangeran. Sebaiknya hamba pergi sendiri. Tidak, berkata Pangeran Benowo. Aku tidak mempunyai tugas apa-apa. Ketika masih muda, ayah juga seorang pengembara. Dengan demikian pengalamanku akan menjadi semakin luas. Pengenalanku atas bumi Pajang akan menjadi semakin akrab. Tapi jika terjadi sesuatu di perjalanan, taruhannya akan menjadi sangat mahal. Pangeran punya nilai yang sangat tinggi bagi Pajang. Berbeda dengan hamba, Pangeran. Hamba adalah seorang yang tidak mempunyai arti apapun bagi Pajang. Persoalan yang hamba hadapi adalah persoalan keluarga hamba. Persoalan yang sangat pribadi, yang tidak selayaknya menyentuh ujung kain panjang Pangeran Benowo. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Kita lanjutkan pengembaraan kita yang sangat menarik itu. Aku senang hidup di kaki Gunung Merapi yang sejuk itu. Ki Waskita dan Ki Panengah mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebaran. Dengan ragu-ragu Ki Waskita pun kemudian menyela. Pangeran, sebaiknya Pangeran tidak pergi. Paksi akan pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Perjalanannya pun sangat berbahaya. Sementara itu persoalan yang dihadapinya adalah persoalan keluarganya. Persoalan yang sangat kecil untuk menyangkut Pangeran Benowo. Ki Waskita jangan memilah-milahkan kepentingan seseorang berdasarkan pada kedudukannya. Mungkin persoalan yang ingin ditangani oleh Paksi adalah persoalan keluarga dalam hubungannya dengan adik laki-lakinya. Tapi persoalan ini menyangkut keselamatan seseorang. Mungkin tidak hanya seorang adik Paksi, tapi ada beberapa orang anak muda yang harus diselamatkan jiwanya. Menurut Paman Arya Wisoko, adik laki-laki Paksi itu telah dibawa ke padepokan Ki Gedhe Lenglengan bersama-sama dengan 3 orang anak muda. Tidak-tidaknya bertiga dengan adik laki-laki Paksi itu. Dengan demikian aku mempunyai kesimpulan bahwa selain mereka tentu sudah ada anak muda yang lain yang dibawa ke padepokan Ki Gedhe. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam, namun dalam pada itu Ki Panengah pun berkata, jika Pangeran sudah kukuh untuk pergi bersama Paksi, maka Pangeran harus minta izin lebih dahulu kepada ayahanda. Jika Pangeran pergi tanpa izin ayahanda, maka aku akan dibebani tanggung jawab, karena selama ini Pangeran dianggap menjadi seorang cantrik di padepokan ini. Baik Ki Panengah, aku akan minta izin ayahanda. Sambil berpaling kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo berkata, tolong bantu aku Kakang Mas, agar aku diizinkan
baik oleh Ayahanda Sultan maupun oleh paman pemanangan. Raden Sutawijaya menarik napas dalam-dalam, katanya, sebenarnya aku juga ingin pergi, Adimas. Tetapi tidak mungkin, ayah tentu tidak mengizinkan. Kami harus mulai memikirkan tanah Mentaok yang dibuka. Ayahanda Sultan telah memberikan isyarat, jika persoalan Haryawisoko selesai, maka Ayahanda Sultan akan mulai memikirkan hutan Mentaok. Waktunya masih lama, Kakang Mas. Ayah nampaknya terlalu lamban menangani hutan Mentaok. Setelah persoalan paman Haryawisoko selesai, Ayahanda baru akan mulai menangani hutan Mentaok. Akan mulai bagi Ayahanda dapat berarti setelah setahun, tapi juga dapat berarti setelah 10 tahun. Raden Sutawijaya tersenyum, katanya, tapi jika akan dimulai itu tiba-tiba datang, sayang sekali ya Dimas, dalam keadaan seperti sekarang ini, aku tidak boleh pergi meninggalkan Pajang. Setiap saat aku dan ayah pemanangan dapat dipanggil oleh Ayahanda Sultan untuk membicarakan persoalan hutan Mentaok. Baiklah Kakang Mas, namun aku minta Kakang Mas membantu aku agar aku dapat pergi bersama Paksi ke Gunung Merapi. Sampai kapan Dimas? Tentu tidak dapat menyebut berapa lama aku akan mengembara bersama Paksi. Raden Sutawijaya menarik napas panjang, katanya kemudian, baiklah Dimas, aku akan membantu. Mudah-mudahan Ayahanda Sultan tidak berkeberatan, sehingga Paksi tidak pergi seorang diri. Besok kita menghadap Ayahanda. Bukankah Ayahanda berpesan, jika Paksi jadi akan pergi mencari adiknya, ia harus minta diri kepada Ayahanda Sultan. Ya, kita besok menghadap Ayahanda. Bukankah begitu Paksi? Sesuai dengan pesan Ayahanda, hamba pangeran. Baiklah Paksi, jika kau memang berkeras untuk pergi mencari adikmu, demikian pula jika Pangeran Benowo berkeras untuk pergi bersama Paksi, maka kami tidak akan dapat mencegah kalian. Tetapi sebaiknya kalian jangan pergi esok pagi. Esok pagi dapat saja kalian menghadap Kanjeng Sultan, tapi kami, aku dan Ki Waskita, minta kalian masih kembali ke Padepokan ini. Besok malam kami akan memberikan beberapa pesan kepada kalian berdua sebagai murid-murid dari Padepokan ini. Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, baiklah Ki Panengah, Paksi tentu juga tidak akan berkeberatan. Demikianlah maka Ki Panengah dan Ki Waskita telah sepakat untuk melepaskan Paksi dan Pangeran Benowo pergi, meskipun mereka menyadari bahwa perjalanan yang akan ditempuh oleh Pangeran Benowo dan Paksi adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Malam itu Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi tidur di barak mereka. Ketika mereka berada di tengah-tengah para cantrik, maka berganti-ganti mereka bertanya, bagaimana mereka bertiga mampu menangkap Haryawisoko yang disebut memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan Haryawisoko itu tidak sendiri. Pada saat itu, ia dikawal oleh beberapa orang pengawalnya yang setia. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi tidak mau mengecewakan kawan-kawannya, para cantrik Padepokan Hutan Jabung itu. Karenanya maka berganti-ganti mereka bercerita untuk saling melengkapi. Para cantrik pun menjadi sangat kagum pada ketiga orang itu. Namun mereka berkata dalam hati, tentu saja putra Kanjeng Sultan dan putra Ki Gede Pemanan itu mempunyai banyak kelebihan. Sedangkan Paksi telah mendapat tempaan khusus dari Ki Panengah dan Ki Waskita. Baru sedikit lewat malam, para cantrik pun pergi ke pembaringan mereka masing-masing. Di hari berikutnya, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi pergi menghadap Ki Gede Pemanan dan Kanjeng Sultan untuk mohon diri sebagaimana diperintahkan oleh Kanjeng Sultan, jika Paksi benar-benar akan pergi mencari adiknya, supaya datang menghadap untuk mohon diri. Ki Pemanan memang menjadi terharu melihat kesediaan Paksi menempuh bahaya untuk menemukan adiknya. Dengan nada berat Ki Gede Pemanan itu berkata, kau sadari sikap adikmu terhadapmu Paksi? Ya Ki Gede, selagi belum terlanjur, aku ingin membawanya kembali dari jalan sesat yang dipaksakan kepadanya itu, Ki Gede.
Aku hormati ketetapan hatimu itu, Paksi, kebesaran jiwamu dan cintamu kepada keluargamu. Tapi kau pun harus menghargai hidupmu sendiri. Ya, Ki Gede, kau harus dapat menilai dengan wajar padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan itu. Jika kau memasuki padepokan itu, maka kau akan sama saja dengan masuki sarang ular naga yang siap menyambutmu dengan mulut menganga. Aku mengerti, Ki Gede. Pikirkan sepanjang perjalananmu cara terbaik untuk membawa adikmu pulang, Paksi. Ya, Ki Gede, telah memberikan banyak pesan-pesan yang sangat berarti bagi Paksi. Maka Ki Gede pun kemudian berkata, kita pergi ke istana untuk menghadap Kanjeng Sultan sekarang, Paksi. Demikianlah bersama Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan, Paksi pergi ke istana memenuhi perintah Kanjeng Sultan. Seperti Ki Gede Pemanahan, Sultan Hadiwijaya merasa kagum akan kesetiaan Paksi terhadap keluarganya. Meskipun ia sadar bahwa padepokan itu merupakan tempat yang sangat berbahaya, namun ia akan berusaha untuk menemukan adiknya yang sudah tersuruk di dalamnya. Seperti Ki Gede, maka Kanjeng Sultan yang juga sudah kenyang pengalaman pengembaraan di masa mudanya, memberikan banyak sekali pesan-pesan yang sangat berarti bagi Paksi. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo berkata, "Ayahanda, hamba ingin mohon izin untuk menemani Paksi." Kanjeng Sultan memang agak terkejut dipandanginya Ki Gede Pemanahan untuk mendapatkan pertimbangannya. "Pangeran," berkata Ki Gede Pemanahan, "Pangeran harus mempersiapkan diri untuk tugas-tugas kerajaan mendatang. Apakah ayahanda dahulu juga pernah mempersiapkan diri seperti itu di istana?" Pangeran Benowo justru bertanya. "Tapi sebagai menantu Kanjeng Sultan Trenggono di Demak, aku banyak belajar di lingkungan istana, Benowo," sahut Kanjeng Sultan. "Baru setelah ayah berada di istana, tetapi sebelumnya, sampai kapan waktu itu ayah mengembara?" Kanjeng Sultan menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa darah pengembaraannya telah mengalir di tubuh anaknya, meskipun berbeda dengan dirinya yang lahir di pedukuhan kecil yang bernama Tingkir. Sedangkan Pangeran Benowo lahir di istana, namun ia tidak dapat mencegah mengalirnya darah pengembaraannya ke tubuh. Sementara itu Pangeran Benowo telah menggamit Raden Sutawijaya agar ia membantunya mendesak ayahnya Ki Gede Pemanahan dan ayahanda angkatnya Kanjeng Sultan agar mereka mengizinkan Pangeran Benowo pergi bersama Paksi. Namun ternyata Raden Sutawijaya tidak berkata apa-apa. Bahkan Raden Sutawijaya justru semakin menunduk. Karena itu maka Pangeran Benowo berkata pula, "Hamba mohon ayahanda, menurut ceritamu, ketika kau mengembara bersama Paksi sebelumnya, kau dan Paksi telah menyamarkan diri. Tidak ada yang tahu bahwa kau adalah Pangeran Benowo. Namun sekarang kau tidak dapat melakukannya, karena adik Paksi itu akan dapat segera mengenalimu. Dengan demikian maka seisi padepokan itu akan segera tahu bahwa kau adalah anak Sultan Hadiwijaya yang memenjarakan Haryowisoko. Apalagi jika Ki Gede Lenglengan itu benar-benar Lenglengan yang aku kenal, ia sangat berhati-hati." Kanjeng Sultan menarik napas dalam-dalam. Namun Kanjeng Sultan pun kemudian berkata, "Baiklah Benowo, kau boleh pergi bersama Paksi, tapi aku ingin menasihatkan kepada Paksi dan kau, Benowo, sebaliknya yang kalian lakukan adalah sekedar mencari dan menemukan padepokan itu. Kemudian setelah kalian menemukannya, maka kalian harus membawa sekelompok prajurit untuk memasuki padepokan itu. Maksud ayahanda, jika kami menemukan padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan, kami harus kembali ke Pajang untuk mengambil dan kemudian membawa sekelompok prajurit menyerang padepokan itu, ya." Sementara itu Ki Gede Pemanahan pun berkata pula, "Itu adalah jalan yang paling baik untuk ditempuh, Pangeran. Tapi kalau Ki Gede Lenglengan tidak berniat memusuhi kami, bukankah pasukan itu tidak menyerang padepokan itu dengan serta-merta? Kalian harus membuat hubungan dengan Ki Gede Lenglengan. Jika Ki Gede Lenglengan tidak ingin memusuhimu, maka dalam hubungan itu ia tentu akan bersedia menyerahkan adik laki-laki Paksi
Tetapi jika tidak, maka persoalannya akan menjadi lain. Pangeran Benowo termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya, ia berpaling kepada Paksi. "Kalian tidak mempunyai pilihan lain," berkata Paksi Kanjeng Sultan. "Jika kalian memaksa diri kalian kemudian, sehingga darah kalian mudah mendidih, maka kalian akan mengalami kesulitan yang mungkin tidak teratasi. Bagaimana pendapatmu, Paksi?" Paksi memang tidak dapat mengelak. Jika ia menolak petunjuk Kanjeng Sultan, maka mungkin Kanjeng Sultan justru tidak dapat mengizinkan Pangeran Benowo pergi. Pangeran Benowo tentu akan menjadi sangat kecewa. Karena itu maka Paksi pun kemudian berkata, segala sesuatunya terserah kepada Pangeran. Pangeran Benowo mandang Raden Stowijoyo sekilas. Namun Raden Stowijoyo itu justru berkata, "Adimas, nampaknya jalan itu adalah jalan yang terbaik. Kita tidak dapat membanggakan diri melampaui keterbatasan kita masing-masing. Padepokan Ki Gedhe Lenglengan tentu berisi beberapa orang cantrik dan putut yang sudah mewarisi sebagian besar ilmu Ki Gedhe Lenglengan, sebagaimana Raden Suminar. Karena itu, seberapapun tinggi ilmu Adimas, Pangeran dan Paksi namun adalah sangat berbahaya. Jika Pangeran dan Paksi ingin memaksakan kehendak kalian kepada Ki Gedhe Lenglengan di padepokannya sendiri, yang dikerumuni oleh para cantrik, putut, dan jejak."